belum sempurna 100%, tapi sekurang-kurangnya bisa dijadikan rujukan kita. Misalnya keterlaksanaan MBS itu prinsipnya ada 5 berdasarkan tugas pokok fungsi dinas pendidikan. Itu dasarnya itu kan jelas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pengelolaan. Jadi standar pengelolaan itu sebagai satu dari 8 standar yang akan kita jadikan rujukan untuk mengelola sekolah. Banyak, tapi kita lebih kepada prinsip MBS karena ini yang tertera di sana secara tegas dan jelas. Jadi tidak tersirat, tapi sudah tersurat 5 hal ini: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas. Sementara di kabupaten, kota, dinas pendidikan itu sudah jelas dengan PP nomor 17 tahun 2010, lebih pas lagi di pasal 28 sampai 38 itu mengenai tugas pokok dinas pendidikan kabupaten kota. Tapi kalau kita mau runut dari Sabang sampai Merauke, ini nanti penjabarannya menjadi bervariasi beragam. Coba aja lihat, karena dasar dari SOTK itu nanti yang akan mengeluarkan tugas pokok dinas pendidikan itu peraturan bupati. Peraturan bupati itu nanti akan berbeda-beda. Satu tugas, ada dinas pendidikan kabupaten, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada dinas pendidikan pemuda dan olahraga, dan seterusnya. Kami ambil yang umum, ya, Kita lupakan kebudayaan, kita lupakan pemuda, olahraga, pariwisata. Kita hanya fokus pada pendidikan. Karena kita memang rohnya, core-nya itu di pendidikan. Makanya kita ambil ini dinas pendidikan. Soal nanti ada tambahan kebudayaan, itu tambahan silakan di masing-masing daerah. Misalnya kemandirian, dengan jelas kok di sana ditampilkan. Apa sih kemandirian itu? Nah, kemandirian yang dimaksud kemandirian di dalam prinsip MBS bukan kemandirian dinas pendidikan, tapi kemandirian sekolah di dalam mengelola kegiatan sehari-harinya. Dan bagaimana kemandirian sekolah ini bisa dipayungi, bisa diwadahi, bisa didampingi oleh dinas pendidikan. Itulah tugas dinas pendidikan. Maka tadi saya sampaikan, coach itu fungsi yang luar biasa hebat. Jadi nggak perlu kita ngajari. Kepala SMP 1 Lamongan nggak usah diajari oleh Mas Wisnu, nggak perlu diajari, karena teman-teman di sana udah pinter-pinter ya. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita menjadi bahu untuk bersandar saat kepala sekolah gelisah dan resah. Kan itu yang utama. Jadi gimana sih Pak kok seperti ini? Oh, nggak masalah kok sebetulnya itu kan begini aja. Senangnya bukan main itu hati kepala sekolah. Tapi begitu Kaddinas, kepala bidang, maka kan ada peraturannya. Dia baca peraturan. Iya, nggak usah ngomong itu jangan tahu kan itu. Tapi saat Kabid mengatakan, iya, itu kan dimana-mana juga begitulah. Nah, coba kita cari. Siapa tahu nanti di SMP 1, SMP 2, SMP 3 Lamongan malah justru punya inovasi yang bisa kita tampilkan ke nasional. Orang malah tambah bahagia jadinya. Yang tadinya resah gelisah pengen glosor malah jadi semangat untuk siap tempur. Itulah fungsi coach. Kalau dibuat padanan itu misalnya seorang pemain tenis Nadal misalnya, pinternya bukan main, dia main tenis. Maksudnya mungkin tahu ya? Iya tahu. Nah, saya di final kan? Nadal tuh nggak usah diajari cara nampok bola, nggak usah. Cara servis nggak perlu diajari, nggak usah diajari cara nyemes, nggak usah. Tapi dia butuh coach. Apa manfaat coach? Saat Nadal ini kepingin meraih mimpi, itu dia butuh seseorang untuk bisa menampung unek-uneknya. Dan itulah dinas pendidikan bagi sekolah. Maka kemandirian sekolah ini yang harus dijawantahkan oleh dinas pendidikan. Kemitraan juga begitu. Kalau sekolah bermitra boleh, bisa. SMP 1 Lamongan bermitra dengan manapun itu sangat mungkin. Tetapi kalau kemudian kemitraan itu dipandu, dibantu, didampingi oleh dinas, bahagia banget itu. Contoh, kalau kemitraan ini antara SMP 1 Lamongan dengan kepolisian itu maksimal polsek kota, maksimal itu. Kalau toh mau memberi undangan kepada Polres, yang datang nggak Polres, paling maksimal kasat gitu. Tapi kalau yang undang itu kepala dinas pendidikan, nggak mungkin staf yang datang, nggak mungkin.
karena itu beda. Sehingga kalau kemudian kepala dinas yang mewakili kemitraan itu, kemudian sekolah tinggal menjalankan jembatan yang ada, wadah yang ada, payung yang ada, semakin semangat. Nah, kemudian partisipasi juga seperti itu, ada berdasar di sana, keterbukaan, akuntabilitas. Itu 5 prinsip. Kemudian kita sesuaikan antara tugas pokok dan prinsip MBS. Misal dalam prinsip MBS itu kan ada mengembangkan unit-unit usaha atau income generating unit untuk menghasilkan pemasukan dana. Terus apa yang bisa dilakukan oleh dinas pendidikan? Ada celah yang bisa dilakukan oleh dinas. Apa itu? Di tupoksinya ada yang berbunyi bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di tingkat kabupaten kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang celah yang bisa dimanfaatkan oleh dinas pendidikan. Bagaimana sekolah bisa mengembangkan unit usaha atau income generating unit? Apa tata caranya? Apa produknya? Terserah dinas. Bisa berupa edaran, bisa berupa peraturan, bahkan bisa berupa nota dinas kepala dinas kepada bupati wali kota. Dulu pernah ada yang mempermasalahkan, apa-apaan ini ada koperasi sekolah misalnya. Kalau yang koperasi, ya laksanakan sebagaimana koperasi. Ada yang mempermasalahkan itu. Nah, sekolah kadang-kadang limbung itu. Akhirnya koperasi ditutup sementara, atau tiarap sementara, atau hibernasi dan seterusnya. Nggak perlu lah saya pikir. Maka perlu dibantu, didampingi oleh dinas. Bagaimana agar itu bisa berjalan? Karena itu bisa melatih anak untuk mengembangkan jiwa wirausahaan, kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi sekolah. Dan tidak ada permasalahan besar di sana dan diperbolehkan. Tapi yang sering terjadi adalah LSM itu mencari lubang sebesar lubang jarum dia akan masuk. Karena mereka cari makan di situ. Supaya lubang semakin kecil, maka kita perlu membantu sekolah. Apa wujudnya? Terserah, bebas. Dinas itu mau memproduk apa? Mungkin edaran, mungkin berupa peraturan, mungkin berupa usulan kepada dinas terkait, instansi terkait mengenai itu semuanya. Jadi ini yang kita harapkan, dan itu sebetulnya ada di dalam instrumen. Jika kita jeli dan teliti untuk mencermati instrumen, arahnya sebetulnya ke sana. Kemudian kita berharap bahwa tampilan di PowerPoint-nya arahnya juga itu. Dan tadi saya lihat Lamongan sudah ya di atas 80% mengarah ke sana. Beberapa titik improvisasi wajar dan bagus itu. Ya, beberapa titik improvisasi wajar dan bagus. Saya pikir itu tidak semuanya bisa jelaskan, dari panjang banget. Tetapi insya Allah untuk yang nanti mengerucut kepada satu hal berupa misalnya indikator ke arah kinerja dan seterusnya, sedang kita beri. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan kita bisa usulkan kepada direktur untuk dirilis. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya terkait dengan indikator yang pengennya Bapak ini dari Dinas Kabupaten Kota ini Pak Samu sekarang, tapi sedang diperbaiki. Sudah ada, saya tahu karena tadi pagi pun saya juga minta Pak Tri juga ada. Cuma rupanya belum lengkap. Baik, terima kasih Pak Agustri atas jawabannya. Melakukan supervisi ke lembaga, tetapi pada kenyataannya banyak lembaga itu yang belum untuk secara maksimal melaksanakan pembelajaran secara MBS. Nah, ini solusinya gimana agar lembaga tersebut secara maksimal melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik.
sekolah ditanya tentang akuntabilitas program, kemudian akuntabilitas dari masalah penganggaran, itu misalnya ya merepotkan sekali jawabannya kan gitu. Lah pertanyaannya intinya begini, kira-kira dari pihak pengawas ketika menjumpai seorang kepala sekolah yang semacam ini, apakah perlu dilaporkan oleh kepada Bapak Kabid terus dikonfirmasi itu coba, ataukah punya sebuah strategi untuk membuat sebuah perencanaan pelaksanaan baik gitu untuk peningkatan profesional dari kepala sekolah dan gurunya. Jadi salah satu instrumen namanya instrumen pelaksanaan penyusunan RKS, RKAS, kayak gitu Pak ya. Nah, dalam penyusunan RKS dan RKAS ini, jika sampai dengan bulan Juli atau akhir Juli tidak ada, Maaf Pak, penyusunan RKAS itu sekolah atau pengawas Pak? sekolah Pak. Nah, Bapak tugasnya bukan menyusun RKS kan? Ya, maksudnya Oke, gitu, Pak. teruskan. Saya ketua sekolah. Ya. Jadi misalnya sampai dengan bulan Juni, akhir Juni, biasanya kan Mei sudah mulai proses pendataan. Artinya kok sampai sekarang kok sekolah belum mengundang pengawas sebagai pengawas pembina untuk penyusunan RKS, ini ada apa? Nah, gitu ya. Nah, di dalam instrumen monitoring itu, salah satunya dari instrumen monitoring penyusunan RKS itu ada indikator-indikator dan subindikator yang diisi bahwa di sanalah sekolah menyusun RKS atau RKAS yang memenuhi langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, artinya apa? Jika dalam indikator-indikator yang ada di instrumen penyusunan RKS yang dilakukan oleh pengawas itu tidak dilakukan atau tidak ada sama sekali atau nilainya di bawah standar baik atau cukup, artinya itu penyusunan RKS atau RKAS tidak memenuhi dengan unsur MBS. Yang tadi seperti itu ya. Apa sanksinya? Kita sudah sepakat bahwa untuk permohonan izin dari bupati, salah satunya adalah RKS, RKAS atau RKAS itu harus divalidasi oleh pengawas. Artinya apa? Jika tidak ada validasi dari pengawas, maka izinnya tidak akan bisa diproses. Jadi tidak perlu sampai ke kepala dinas. Artinya kalau memang pengawas sudah bisa mengatasi permasalahan itu, artinya pengawas punya kewenangan untuk menyelesaikan di tingkat sekolah. Saya kira itu. Itu kan ada tupoksi pengawas, tugas pokok dan fungsi pengawas. Sedangkan di MBS itu ada peran pengawas di dalam tata kelola sekolah menggunakan berbasis MBS. Nah, ada angka 1 sampai sekian. Kemudian di tupoksi juga 1 sampai sekian. Artinya apa? Apakah di dalam peran pengawas di MBS atau tupoksi pengawas di tugas kepengawasan itu merupakan suatu substitut atau merupakan satu kesatuan? Kalau merupakan satu substitut, artinya kan ini nanti akan dijadikan dijadikan sebagai tugas tambahan dari pengawas untuk dijadikan sebagai tugas pokok kepengawasan. Apabila menjadi sesuatu yang sudah include, artinya kita bisa menyesuaikan peran pengawas dalam MBS itu dimasukkan ke dalam suatu tupoksi yang ada di dalam Permen 143 tahun 2014. Terima kasih. Terima kasih. Kami pada dalam 43 menit, persilakan. Oke, terima kasih Pak Amsal. Perlu presentasi pada dilayarkan supaya jelas seperti Pak Musri tadi. Ada 3 permasalahan ya kaitan dengan fungsi pengawas. Yang pertama kaitan dengan supervisi pembelajaran. Mutu itu sangat tergantung kepada bagaimana action guru di depan kelas. Kita sudah akui bersama bahwa itu adalah sesuatu yang esensial. Bagaimana guru menyampaikan sebuah kegiatan di mana tujuan pembelajaran itu tak tercapai dengan baik. Nah, keberhasilan ini sangat tergantung kepada bagaimana peran pengawas dalam melakukan sebuah supervisi dan itu. Tetapi juga ini pengawas diharapkan bisa
Jadi yang pertama coba dievaluasi lebih tajam lagi bagaimana kepala sekolah ini atau guru yang diperbantukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini teraplikasi dengan baik gitu. Mulai daripada program kegiatannya, pelaksanaannya, hasil tindak lanjut dari kegiatan itu apakah itu terlaksana dengan baik atau tidak. Terkadang sekolah itu hanya sebagai pelengkap saja itu saat dilakukan sebuah akreditasi, ada programnya tetapi keterlaksanaannya jauh dari yang diharapkan, sehingga guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini tidak banyak perubahan-perubahan yang diharapkan. Nah, peran pengawas tadi yang pertama adalah bagaimana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program supervisi, kemudian pengawas memiliki sebuah kerangka supervisi dan pembelajaran yang lebih baik, lebih representatif. Kemudian tentunya dari hasil supervisi itu ada sebuah program tindak lanjut. Nah, ini seberapa jauh keterlaksanaan program tindak lanjutnya berjalan atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa supervisi itu adalah sebuah bantuan pembelajaran kepada guru, di mana guru ini menemukan sebuah kesulitan atau bagaimana mengoptimalkan sebuah proses pembelajaran sehingga berhasil dengan baik.